Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video kali ini kita akan bahas soal jenis-jenis, terus juga metode finishing. Ini kayaknya video yang ya lumayan cukup banyak di request, tapi requestnya untuk yang bener-bener basic, maksudnya buat teman-teman yang baru mulai main kayu, dan kalau bisa katanya sesimpel mungkin. Oke, saya akan coba share 3 metode untuk finishing kayu yang biasa saya lakukan. Nah, disclaimer dulu, saya bukan profesional. Kalau urusan finishing, saya bukan profesional. Jadi ya cuma sekedar hobi. Jadi mungkin teknik atau metode yang akan saya share mungkin agak berbeda dengan metode teman-teman yang sudah produksi atau teknik-teknik yang sekelas industri. Nah, sebelum kita ke contohnya atau ke detail 3 metode tadi, itu saya sering dapat pertanyaan finishing apa yang paling bagus, atau bagusan mana, brand A, brand B, atau jenis finishing A, finishing B. Kalau buat saya, finishing itu selera. Jadi tidak ada yang paling bagus, karena finishing itu kan tampilan. Jadi ya sesuai selera. Kalau misalkan kita bikin produk untuk buat kita sendiri, yang bagus adalah yang kita suka, yang sesuai dengan selera kita. Kalau untuk klien ya berarti yang sesuai dengan selera klien. Jadi kalau untuk finishing itu sesuai selera. Mungkin nanti yang agak membedakan itu dari jenis bahannya dan proteksinya. Oke, kita ke metode pertama. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya bikinkan videonya. Yang pertama itu dried oil. Nanti link video untuk dried oil saya akan tulis di deskripsi. Nah, dried oil ini dia minyak yang dihasilkan dari alam, dari tumbuhan, terus juga biji-bijian. Contohnya tang oil, terus juga ada linseed oil, terus ada beeswax. Nah, karena dia dari alam, banyak juga yang nyebutnya natural oil. Terus untuk yang modifikasi itu ada teak oil, terus juga ada Danish oil. Nah, finishing oil ini bisa dibilang finishing favorit saya. Jadi finishing yang paling saya suka karena aplikasinya gampang, tidak repot, dan kemungkinan untuk salah juga kecil. Terus saya suka dengan hasilnya, apalagi untuk kayu-kayu yang gelap, terus juga untuk kayu-kayu yang keras. Nah, finishing oil ini dia masuk ke dalam pori-pori, jadi meresap ke kayu dan melindungi kayu dari dalam. Jadi kalau kita pakai finishing ini, setelah kita aplikasikan, setelah kering, permukaannya ya seperti kayu, paling cuma warnanya akan jadi lebih gelap, apalagi kalau kayunya memang sudah gelap. Nah, dari ketiga metode yang akan saya share di video ini, natural oil atau dried oil itu memiliki proteksi atau tingkatan perlindungan terhadap kayu itu paling rendah. Jadi kalau untuk oil lebih ke estetika. Terus juga kalau oil kita mesti aplikasikan itu secara berkala. Jadi mesti ada maintenance-nya. Nah, untuk aplikasinya oil itu yang paling mudah, yang paling gampang. Tadi ya, kemungkinan untuk salah tuh kecil. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau atau yang baru mulai main kayu. Terus juga nggak repot. Jadi kalau untuk oil, baik itu untuk wax, yang bentuknya wax atau yang bentuknya cair, kita tinggal tuang aja, terus kita tinggal lap. Bisa kita lap, bisa juga kita pakai kuas. Jadi kita tuang ke kayunya, terus kita ratakan, terus kita tunggu ya sekitar 10 menit sampai 20 menit. Setelah itu baru kita lap dengan lap kering. Oke, jadi ini kita akan taruh dulu, kita akan diemin dulu, nanti baru kita keringkan. Oh ya, ini kayu spruce. Oh sorry, ini kayu Douglas fir atau kayu ya family pinus, bekas palet. Banyak orang bilang jati Belanda. Kita akan coba satu lagi di kayu jati. Ini FJLB kayu jati, tapi warnanya tidak seragam. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Nah, kalau wax dari biopolis atau dari bio itu ada 2. Ini untuk yang furnitur. Terus ini untuk yang apa istilahnya kitchen utensil, jadi buat mangkok kayu, buat talenan, buat piring kayu. Nah, terus kalau yang ini dia sudah food safe, jadi aman untuk digunakan untuk produk kayu yang bersentuhan dengan makanan. Untuk wax juga sama, kita tinggal olesin aja, tinggal lap pakai kain bersih. Oke, ini juga sama, kita tunggu nanti 10 menit baru kita lap kering. Sekarang kita coba keringkan yang tang oil. Tadi ternyata tang oil yang dipakai. Nah, oil ini dia keringnya lama. Jadi mesti kita keringin atau kita mesti buff biar dia bisa jadi cepat kering. Nah, kalau sudah, kita bisa kasih lapisan kedua. Dan kalau untuk oil itu minimum kita kasih 2 lapis. Sekarang yang jatinya mungkin kalau di kamera tidak terlalu kelihatan bedanya atau hasilnya. Tapi yang jelas kalau untuk oil dia akan membuat kayu menjadi lebih gelap. Terus juga bisa membuat kayu
kelihatan lebih kuning atau yellowing. Oke, ini yang jati menggunakan beeswax. Oke, itu metode pertama, natural oil atau dried oil. Jadi teman-teman bisa pakai teak oil, bisa pakai tang oil, bisa pakai linseed oil, bisa pakai beeswax. Ya teman-teman tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai dengan selera teman-teman. Kalau dari warna yang dihasilkan itu tidak terlalu jauh beda, sama cara aplikasinya sama. Terus untuk tingkatan proteksinya juga bisa dibilang mirip-mirip, nggak terlalu jauh beda. Jadi mungkin kalau teman-teman mau coba, ya cari aja yang mudah didapat. Nah untuk finishing oil ini itu untuk interior ya, maksudnya untuk produk-produk atau furnitur yang di dalam ruangan. Jadi kurang cocok kalau misalkan untuk produk-produk yang dipakai di eksterior atau outdoor. Sekarang kita ke metode kedua, cara kedua, yaitu wood stain atau wood staining, pewarnaan kayu, tapi tanpa menghilangkan serat kayunya. Kita bisa menggunakan wood stain atau dye. Cuma mungkin kalau kita di Indonesia lebih umum atau lebih banyak produknya itu yang wood stain. Nah kalau dilihat dari pencampurnya, jenis finishing ini dibagi menjadi dua, solvent base atau pencampurnya thinner, dan water base yang pencampurnya adalah air. Terus untuk metode ini metode yang paling banyak jenis finishingnya, juga paling banyak tekniknya. Jadi biasanya buat teman-teman yang sudah sering, yang sudah profesional, itu biasanya punya trik tersendiri, punya teknik tersendiri. Nah sebelum kita masuk ke tahapannya, kita mesti tentuin dulu kita mau finishing yang bener-bener halus, bener-bener rata, bener-bener flat, atau kita pengen finishing yang kita masih bisa ngerasain serat kayunya. Nah kayu itu punya lubang pori-pori, dan setiap jenis kayu besarnya atau lebarnya pori-pori itu beda-beda. Ada yang dia tidak kasat mata, dan ada kayu yang pori-porinya atau lubang pori-porinya itu dia kelihatan banget. Contohnya misalkan ini kayu mahoni daun kecil, ini dia punya pori-pori yang terbuka, jadi kelihatan lubang-lubangnya. Nah kalau kita pengen finishing yang bener-bener rata, bener-bener halus, terus juga pengen glossy mungkin, nah itu kita awali dengan wood filler. Kita bisa pakai wood filler dari bio, kita juga bisa pakai punya Propan, kalau nggak salah Mowilex juga ada, dan kayaknya nggak terlalu susah untuk nyari produk wood filler. Yang jelas di kemasannya ya dia ada tulisan wood filler. Nah fungsi wood filler tadi ya buat nutup pori-pori biar permukaannya halus dan datar. Nah wood filler ini dia warnanya warna kayu, tapi mungkin agak sulit kita menemukan warna yang pas dengan kayu yang akan kita pakai. Ini contohnya Ramin, ini wood filler Ramin, ada lagi wood filler jati, ada lagi yang mahoni. Mungkin agak sulit ya kalau misalkan kita cari wood filler yang warnanya benar-benar sama dengan kayu yang kita pakai. Walaupun kayunya satu jenis, itu bisa beda warna. Contoh tadi, ini kayu jati tapi dia warnanya beda-beda. Ya solusinya kita tinggal cari warna yang paling dekat. Nah tapi kalau teman-teman pengen nanti hasilnya natural, kalau dipegang masih seperti kayu, ya tahapan wood filler ini bisa kita lewatin, jadi ya opsional. Nah untuk aplikasinya kita tinggal KP, sama seperti kita ngedempul. Kalau saya biasanya pakai kartu kayak kartu ATM, kartu time zone biasanya saya pakai. Kita aplikasikan, terus tunggu kering. Kalau sudah kering kita amplas sampai serat kayunya kelihatan lagi, jadi sampai habis wood fillernya. Terus tahapan berikutnya itu pewarnaan atau staining. Nah ini kita pakai yang namanya wood stain. Nah wood stain ini kayaknya juga banyak, maksudnya produknya banyak, warnanya banyak, terus juga brandnya juga banyak. Kalau untuk water base ada Belazzo, ada Bio liquid stain, Wood Eco, Lane Coat, ada Bio varnish, terus ada Mowilex, ada Staniqua. Oke, ini yang water base yang saya punya. Merek lain masih ada. Teman-teman tinggal cari yang terdekat dari tempat teman-teman. Yang jelas dia tulisannya ya wood stain. Sedangkan untuk solvent ini saya ada Impra wood stain, sama Lasur, Ultran Lasur. Saya cuma punya sedikit kalau untuk yang solvent karena jarang dipakai. Oh terus ada Boyo, ini juga solvent. Nah kalau teman-teman tadi pakai wood filler, terus wood fillernya water base, saya saranin untuk stainnya juga yang water base. Kalau misalkan fillernya yang solvent, stainnya juga kalau bisa yang solvent. Oh iya, tadi juga ada Milan Aqua Oleo, terus juga ada Aqua Stain. Oke, kita akan coba yang sudah dibuka, Aqua Oleo dari Milan. Nah untuk stain pewarna itu banyak banget warnanya. Jadi setiap brand, setiap merek punya warna sendiri-sendiri, dan biasanya warnanya ya warna-warna kayu. Jadi warna walnut, terus juga warna kayu cherry, ada warna kayu jati, sono keling. Jadi kalau warna tergantung selera teman-teman. Ini kita akan coba Milan Aqua Oleo Aqua Brown. Nah kalau untuk water base kita bisa pakai
kuas yang biasa, kuas yang serabut, atau kuas busa, foam brush. Oke, kita akan coba di dua kayu. Ini yang agak gelap, ini yang agak terang. Ini sama-sama kayu bekas palet. Nah, kalau untuk solvent, yang solvent base, itu tidak disarankan menggunakan kuas busa. Jadi bisa pakai kuas rambut atau mungkin bisa kita lap pakai kain bersih. Yang water base juga bisa kalau misalkan kita mau pakai lap. Nah, kalau dari pengalaman saya, yang water base itu lebih gampang diaplikasikan dibandingkan dengan yang solvent. Kalau buat saya ya, aplikasinya tidak sulit. Jadi cuma tinggal dikuasin aja. Nah, kayu itu kan punya daya serap yang berbeda-beda di tiap bagiannya. Jadi walaupun kayunya sama, maksudnya satu lembar, satu batang, tapi di bagian tertentu dia menyerap cairan atau menyerap warna itu lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang lain. Nah, bagian yang menyerap lebih banyak itu akan lebih gelap dan itu kelihatan pada saat kita warnain atau kelihatan setelah kita kasih stain. Nah, ini kalau kita lihat yang bagian sini dia lebih gelap, yang di sini dia lebih terang, di sini juga dia lebih gelap. Nah, itu karena daya serap kayu yang berbeda-beda. Nah, kalau belang begini atau warnanya tidak sama, itu kita sebutnya blotchy atau ya belang. Nah, untuk menghindari atau mengurangi belangnya, itu sebelum kita stain, itu ada yang namanya proses conditioning istilahnya. Kalau di luar kita bisa pakai produk itu yang namanya wood conditioner. Cuma kalau di Indonesia, karena produknya nggak ada, itu biasanya diakalin dengan sanding sealer atau campuran antara sanding sealer dan wood stain. Tapi itu nanti kita bahas lain kali aja. Ini kita bahas basicnya dulu, dasarnya dulu. Oke, ini hasil dari wood stain, pewarnaan. Kalau teman-teman bisa lihat, hasilnya beda. Yang ini lebih gelap, yang ini lebih terang. Yang jelas yang ini lebih rata dibandingkan dengan yang satunya. Kenapa yang ini lebih rata, lebih bagus dibandingkan dengan sebelahnya? Salah satu proses finishing yang bisa dibilang penting, mungkin paling penting juga ya, itu sebelum proses finishing. Jadi proses preparationnya, proses persiapannya. Jadi pada proses pengamplasan. Karena proses pengamplasan itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Apalagi kalau misalkan kita mau warnai. Jadi walaupun kayunya sama, dari pohon yang sama, dari potongan yang sama, itu hasilnya bisa beda. Nah, kalau untuk wood stain, kalau kita pengen warnanya lebih terang, ya tinggal kita campur. Kalau misalkan kita pakai water base, stainnya kita campur dengan air. Kalau pakai yang solvent, kita campur dengan thinner. Terus kalau pengen lebih gelap, ya kita tinggal aplikasikan beberapa kali sampai dapat warna yang kita inginkan. Oke, itu proses pewarnaan atau wood staining. Kita ke tahapan berikutnya, yaitu sanding sealer. Nah, ini juga opsional, maksudnya teman-teman bisa lewatkan tahapan ini. Dan kebetulan juga stoknya nggak ada, maksudnya saya nggak ada sampelnya untuk sanding sealer. Jadi setelah kayu kita warnain, kita stain, itu seratnya atau grainnya dia akan naik. Jadi bulu-bulu halusnya yang tadinya tidur setelah diamplas, itu dia akan naik. Tapi ya tidak kelihatan, tidak kasat mata. Nah, kalau kita pengen bikin permukaannya mulus atau rata, kita bisa kasih sanding sealer. Jadi setelah stain, setelah warna, kita kasih lapisan sanding sealer 1 atau 2 lapis. Dengan setiap lapisannya kita amplas pakai amplas 400. Jadi dengan sanding sealer kita bisa amplas grain atau serat yang berdiri. Kalau kita amplas setelah di stain, ya stainnya akan hancur atau warnanya jadi akan rusak. Jadi fungsinya sanding sealer tadi ya, buat nge-seal, buat nutup stain biar dia nggak rusak pada saat diamplas, terus juga biar nggak boros top coat. Dan jangan lupa ya, setiap lapisan itu diamplas. Oke, itu proses sanding sealer. Saya nggak bisa contohin karena nggak ada bahannya. Terus kita ke tahapan terakhir, dan bisa dibilang tahapan terakhir ini tahapan yang paling penting karena tahapan ini yang menentukan hasil, terus juga proteksinya. Tahapan terakhir kita sebutnya top coat itu atau clear coat. Nah, clear coat ini bahannya bisa dibilang cukup banyak, jenisnya banyak, apalagi untuk yang solvent base. Kalau untuk water base itu ada dua, tipikalnya ada dua umumnya. Yang pertama itu yang akrilik, ini juga yang akrilik. Brandnya ya sama aja dengan tadi, dengan stain, terus juga dengan sanding sealer. Terus ada Mowilek juga ada, Mowilek yang clear juga ada. Terus Taniqua juga ada yang water base clear. Propan water base ada, dia aqua politur. Terus Belazo juga ada yang clear. Ini rata-rata akrilik. Ada satu lagi bahannya polyurethane. Kalau dulu saya sering pakai produknya Bio, namanya Bioten. Tapi kebetulan pas lagi habis. Jadi untuk water base yang paling banyak itu yang akrilik, tapi ada juga yang polyurethane. Nah, kalau untuk solvent dia ada yang namanya melamin. Mungkin ini yang paling tenar, impra melamin. Terus juga ada impra NC atau nitrocellulose lacquer. Terus ada lagi propan PU yang PU. Nah, itu yang paling umum.
ada melamin, ada NC, ada polyurethane. Yang membedakan mungkin peruntukannya, maksudnya akrilik cocoknya untuk indoor, NC juga cocoknya untuk indoor, terus melamin juga untuk interior, sedangkan yang polyurethane atau PU dia bisa interior dan eksterior. Nah, kalau untuk tingkatan pantulan cahaya itu juga macam-macam, mulai dari dead matte yang paling flat, di atasnya lagi ada matte, terus ada doff, ada semi gloss, ada gloss, dan ada high gloss. Nah, kalau untuk water base sendiri kayaknya untuk saat ini belum bisa sampai ke high gloss. Jadi untuk tingkatan glossy-nya itu masih di bawah solvent base. Oke, kita akan coba dead matte. Ini aqua stain dead matte karena ini yang sudah dibuka. Nah, kalau untuk pertanyaan berapa persen sih campurannya airnya, itu teman-teman bisa cek langsung di kemasannya, karena tiap brand, tiap merek itu beda-beda. Terus juga nanti tergantung aplikasinya, disemprot atau dikuas. Jadi kalau untuk hasil maksimal, teman-teman mesti cek cara pakainya. Ini terakhir kayaknya sudah saya campur 10%. Kita akan coba di yang gelap. Ini sudah kering. Kalau water base dia cepat kering, terus juga keringnya nggak harus kena sinar matahari, nggak harus kena panas, 15-20 menit itu dia sudah kering. Sebenarnya kalau untuk kekentalan, itu sih tergantung nyamannya teman-teman. Kalau misalkan terlalu kental, terlalu berat, ya tinggal ditambahkan air atau tambahkan thinner. Oke, itu lapisan pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen warnanya natural, pengen warnanya ya seperti warna kayunya, pengen ya seperti ini, tapi dia protektif, sudah diproteksi, tahapannya sama aja. Kecuali bagian stain atau bagian pewarnaan itu bisa diawali dengan wood filler, terus sanding sealer, terus terakhir top coat, atau cuma top coat. Jadi kayu setelah diamplas, terus kita cuma pengen kasih lapisan proteksi, ya kita tinggal kasih lapisan top coat tanpa harus pakai wood filler atau tanpa harus sanding sealer. Nah, nanti setelah kering itu kita bisa amplas ambang pakai tangan, pakai amplas 400 sebelum kita kasih lapisan berikutnya. Terus untuk jumlah lapisan bebas, tapi kayaknya kalau untuk water base yang dikuas saya sarankan ya minimum 2 lapis. Dan yang jelas antar lapisan itu mesti diamplas kecuali lapisan yang terakhir. Nah, untuk yang solvent apakah bisa dikuas? Bisa, tapi mungkin kalau untuk pemula agak sulit, akan lebih mudah atau lebih gampang kalau solvent itu di spray. Oke, itu metode kedua, metode pewarnaan atau metode yang tidak menghilangkan serat kayu. Jadi langkah-langkahnya pertama wood filler, terus wood stain, terus sanding sealer, dan terakhir top coat atau clear coat. Nah, keempat tahapan itu nggak harus semuanya dipraktekkan. Jadi teman-teman bisa ngelewatin proses wood filler, terus juga bisa melewati proses staining, dan juga bisa melewati proses sanding sealer. Oke, kita lanjut ke metode terakhir atau metode ketiga, itu warna solid. Jadi warna yang menutupi permukaan kayu atau menutupi serat kayu. Jadi warna solid seperti warna tembok. Oke, sama juga dengan metode sebelumnya. Jenis finishing yang ketiga ini juga ada yang solvent base, ada yang water base. Tahapan pertama untuk metode ini itu dempul atau wood putty. Tadi di staining ada yang namanya wood filler. Kalau untuk warna solid itu namanya wood putty. Ini fungsinya sama dengan wood filler, menutup pori, terus juga bisa menutup cacat pada kayu, misalkan retak atau nutup lubang paku. Dan kalau wood putty atau dempul kayu itu warnanya cuma sedikit. Kayaknya yang saya tahu warnanya cuma ada putih. Nah, ini aplikasinya sama seperti wood filler. Kita bisa pakai kape, kita bisa pakai scraper. Setelah kering kita amplas halus atau kita amplas rata. Kalau untuk brandnya yang saya tahu ada ini Bio, terus ada Propan sama namanya juga Propan wood putty juga. Oke, itu untuk tahapan pertama wood putty. Dan kalau bisa tahapan ini itu jangan dilewatkan kecuali memang kayunya benar-benar licin, benar-benar pori-porinya tertutup. Setelah wood putty, langkah kedua itu kita pakai primer. Ada Bio primer, terus juga ada Propan acrylic primer. Yang jelas kalau untuk primer pastikan dia bisa untuk kayu, karena ada juga primer untuk substrat lain seperti metal atau besi. Nah, tujuannya kita pakai primer ya biar nggak boros cat, terus yang kedua biar gampang dihaluskan karena gampang diamplas dia. Terus yang ketiga biar bisa ngangkat warna catnya nanti. Untuk warna primer kayaknya kalau yang untuk kayu yang saya tahu cuma 2, warna putih dan warna abu-abu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngecat warna cerah, warna terang, pakai yang warna putih. Sedangkan kalau pengen warna yang gelap, hitam atau warna-warna tua, bisa pakai yang warna abu-abu. Untuk aplikasinya tinggal dikuas saja atau tinggal disemprot aja sampai warna kayunya hilang atau sampai seratnya hilang. Kalau teman-teman pakai kuas,
ya mungkin sekitar 3 atau 4 kali lapisan dengan diamplas setiap lapisannya pakai amplas 400. Jadi kuas, tunggu kering, amplas, baru diaplikasikan lapisan berikutnya. Terus setelah primer baru kita kasih warna. Nah, untuk pewarna kayu, warna solid itu ada dua jenis kalau dilihat dari bahannya. Yang pertama itu enamel, ada Bio Orchid, ini juga dia enamel, ini yang water base, ini yang solvent base. Kalau yang solvent base kayaknya banyak, ada cap kuda terbang, ada Emco, Propan juga ada. Yang jelas kalau di kalengnya pasti ada tulisan enamel paint, dan biasanya di kemasan itu ditulis cat kayu dan besi. Nah, kalau dari Propan water base enamel itu go fast. Propan go fast itu juga termasuk enamel atau sintetis. Terus tipe yang kedua atau jenis yang kedua orang nyebutnya Duco. Saya nggak ada sampelnya kalau Duco yang solvent base. Kalau untuk water base ada Propan, Acrylook, sama Bio Duco. Ini yang saya punya. Nah, jadi kalau untuk catnya atau warnanya teman-teman bisa pakai yang enamel atau pakai yang istilahnya Duco. Nah, kalau yang enamel atau sintetis dia kurang cocok kalau misalkan kita pakai untuk outdoor, apalagi yang terkena sinar matahari. Karena lama-kelamaan dia akan retak atau akan pecah. Jadi kalau untuk outdoor atau eksterior, mending pakai yang sistem Duco. Terus bedanya lagi, kalau untuk enamel sintetis, dia lebih glossy dibandingkan dengan yang sistem Duco. Terus kalau untuk yang enamel, dia tahapan terakhir. Jadi setelah dicat, sudah selesai. Sedangkan yang Duco, itu sama seperti sebelumnya. Kita mesti kasih lapisan top coat. Jadi setelah dicat, 1 atau 2 lapis sampai warna yang kita inginkan udah dapet. Kalau untuk yang Duco, kita kasih lapisan top coat. Nah, prosesnya atau jenisnya itu sama seperti sebelumnya. Jadi kita tinggal pilih mau bahannya apa, terus juga mau yang matte atau mau yang gloss atau yang high gloss. Oke, itu metode ketiga, metode warna solid. Jadi kita awali dengan wood putty atau dempul, terus dilanjut dengan primer, lalu catnya atau warnanya. Kita bisa pilih yang enamel atau yang Duco. Terus kalau misalkan kita pakai Duco, kita kasih top coat atau kita kasih clear coat. Nah, waktu itu ada pertanyaan, kalau misalkan warnanya diganti dengan cat tembok itu bisa apa enggak? Kalau ditanya bisa, ya bisa aja. Cuma saya nggak bisa mastiin. Maksudnya secara kualitas, secara daya tahan jamurnya, terus juga bisa tahan berapa lama itu saya belum bisa memastikan. Tapi kalau ditanya bisa, ya bisa. Kayaknya kalau teman-teman yang sering atau pernah nonton video saya, itu kan saya sering juga bereksperimen dengan warna. Saya pernah bikin kabinet pakai no drop untuk catnya, pernah bikin nakas pakai cat tembok. Jadi kalau teman-teman pengen coba ya coba aja. Kalau misalkan cocok ya pakai, karena tadi ya selera. Finishing itu selera. Oke, itu 3 metode finishing yang biasa saya lakukan, dan kayaknya itu basic banget, maksudnya dasar, jadi cocok buat teman-teman yang baru mulai. Untuk teknik lain atau metode lain, terus juga jenis-jenis finishing lain itu masih ada beberapa. Untuk top coat misalkan ada finishing epoxy, ada finishing selak atau sirlak, terus ada teknik glazing, ada teknik toning, ada lagi texturing, ada lagi washing, burning. Masih banyak tekniknya, masih banyak triknya. Mungkin nanti ya kalau misalkan sempat dan ada bahannya, saya akan coba bikin videonya. Tapi beberapa video kayaknya sudah ada, maksudnya sudah pernah saya bikin, kayak misalkan sirlak itu atau selak sudah pernah saya bikin. Terus juga finishing untuk plywood multipack itu juga pernah saya bikin. Nanti mungkin saya akan tulis di deskripsi. Jadi teman-teman cek deskripsi untuk melihat video-video finishing yang pernah saya buat. Semoga videonya bisa memberikan informasi, bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang mau koreksi atau mau nambahin, nanti tinggal tulis aja di komentar. Jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa.